Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpah nikmat serta karunia-Nya kepada kita dan bersama. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, sehingga kita masih bisa melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Salam dan salam kita kirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa manusia dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah seperti kita rasakan sampai saat ini. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Pagi kini kita lanjutkan kajian kita dalam rangka memotivasi kita untuk terus meningkatkan pengetahuan kita. Sebuah kepatang kita lah membahas tentang syarat kedua dari sahnya salat. Kita berasihan segala badan awak, kemudian pakaian awak, dan kemudian tampil salat awak dari najis. Itu kan pengetahuan, ilmu, dan kemudian akan kita praktekkan. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan pembahasan awak pada sebuah kini, lanjutan dari pembahasan kita bahwa supaya kita tidak ada yang rendah cita-cita. Kalau lanjutan sebelumnya, awak harus punya semangat walaupun kita lah umur lanjut, tetapi kalau ada semangat, insyaallah segala dan makasih akan sampai. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Imam Ajal Ustadz Radiddin Naisaburi di dalam kitab Makarimul Akhlak. Itu memotivasi kita kalau disebutkan oleh Imam Radiddin Naisaburi di dalam kitab Makarimul Akhlak. Kata beliau, Inna dzal karnaini lama arada ayyusafira liyastawali alal masyriqi wal maghribi syawaral hukama. Disebutkan sesungguhnya Dzulkarnain tatkala dia berkehendak atau berkeinginan untuk melakukan perjalanan menaklukkan timur dan barat, dia bermusyawarah kepada para ahli hikmah. Jadi ada di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi itu memang disebutkan seorang tokoh yang bernama Dzulkarnain. Mungkin awak cerita-cerita lah terang aja awak nak. Ada di dalam surah Al-Kahfi itu. Di dalam surah Al-Kahfi itu cerita Dzulkarnain je, kemudian cerita Ashabul Kahfi. Dan Dzulkarnain dia bukan nabi, dia bukan rasul, tetapi sejarahnya diabadikan di dalam Al-Quran. Ba'ana Dzulkarnain disabuyan siko beliau berkeinginan, punya keinginan untuk berjalan, melakukan perjalanan jauh, ingin menaklukkan timur dan barat. Berarti kalau ingin mencari nilai yang terkandung dalam perjalanan itu tadi, dia ingin bahas supaya bisa menaklukkan duya kolawe
Kalau contoh sebelumnya kan bukit kok tinggi, tapi ketika wak karajoan, wak bajalan, wak bisa sampai ke puncak bukit itu tadi. Nah Zulkarnain ini ingin menaklukkan dunia, ini ingin berjalan. Kalau bahasa orang kini ekspedisi lah, melakukan perjalanan jauh, masyrik dan maghrib, timur dan barat. Tapi kalau beliau tadi ketika akan berencana untuk melakukan perjalanan itu, beliau lai bayoyo, mandi batanyo ka para ahli hikmah. Tanya beliau kong, beliau mengecek kong, kaifa usafiru li hadzal qadri minal maliki fa inna dunya qalilatun faniyatun wa milku dunya hakirun falaysa hadza min alwil himmah. Kata beliau, ba'a mau bisa melakukan perjalanan itu untuk bisa menaklukkan, menguasai ini. Sesungguhnya dunia itu adalah fana, dunia kau sedikit. Pekerjaan ingin menaklukkan dunia itu adalah pekerjaan hina. Maka beliau mengatakan, "Falaisa hadza min ulwil himmah." Ini bukanlah pekerjaan yang mempunyai cita-cita tinggi. Kalau hanya sekedar menaklukkan dunia, ingin menguasai dunia, dan dunia kau sedikit kenyang. Nak dona kapueh manusia kau kena. Dan dunia kau kapunah, kafana. Itu pekerjaan yang sesio kenyang. Mubazir ini pekerjaan hina kemah. Lalu kemudian para ahli hikmah, para hukama mengecian, kecil beliau, berjalanlah engkau, safir, berjalanlah engkau, liyahsulalaka milkud dunia wal akhirah. Taklukanlah, berjalanlah, sesungguhnya niatkan kalau kau berjalan, engkau akan menguasai dunia dan akhirat. Intinya batu, kalau awak bercita-cita warna hanya untuk berjalan-jalan saja di dunia, itu tuh bisa. Tapi yang sebaiknya menurut para ahli hikmah atau para hukama, kalau ya kebayalan untuk menguasai jangan hanya dunia, kuasai dulu kebahagiaan di akhirat. Itu sebenarnya dan cita-cita tinggi. Dijawab oleh Zulkarnain, hadza hasan, ikolah yang terbaik, kata dari Raja Zulkarnain. Tadi Zulkarnain beliau entah raju entah ba'a beliau kok. Nama beliau diabadikan di dalam Al-Quran. Sama lah Luqmanul Hakim itu beliau tidak raju, beliau tidak nabi, tetapi tokoh yang diangkat di dalam Al-Quran karena kepribadiannya. Kalau nak salah Zulkarnain itu beliau itu Rajo Zulkarnain, mungkin Rajo Zulkarnain. Tapi beliau melakukan perjalanan jauh. Nah, di dalam perjalanan beliau pernah berserobot dengan satu masyarakat, satu komunitas. Nah, masyarakat itu diganggu oleh Ya'juj dan Ma'juj, Ya'juj dan Ma'juj. Ada makhluk aneh. Ini ada digambarkan di dalam tafsir itu tentang bentuk dari Ya'juj dan Ma'juj. Makhluk yang karajonya merusak, menggaduh, mengganggu. Pernah berserobot dek Zulkarnain. Lalu dek karena Zulkarnain beliau diberikan pula kelebihan bisa berbahasa berbagai macam daerah itu Allah Ta'ala. Wah kan bisa ada kadang-kadang masuk yang mana nanti udah tiba bahasa Jawa itu kadang-kadang ngerti loh. Ambo cok lah kawan orang Jawa dan bahasa Jawa itu lebih pandai lah. Beko kawan lo jangan kawan orang Jawa orang batu sangkai ada apa ya? Orang mulanya lah makan ke makan, sepinggan penyakin.
Kalau baban kan cakap ni beralek wak baben je. Baban mesti dah baben nak kematian ke baben je. Terkatalah dina lain. Anan Zulkarnain itu diberikan kelebihan bisa berbahasa dengan berbagai macam bahasa makhluk. Kalau Haji Agus Salim walaupun dia pakai kinsarwang, bahasa hebat, banyak bahasa Arab deh. Bahasa aja nih. Itu kelebihan-kelebihannya. Awak je lah ke bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa awak ke pelong-pelong. Pernah aku bahasa Indonesia, jalan piam mana? Aku bahasa piam tu. Menyambut tebo ke cekawanmu nak tebo je. Pagalaknya mereka kawanmu. Wah kan Kabupaten Tebo je. Nak tebo je. Berlunak-lunak aneh. Tapi tu lu pandai dah balik. Jadi Zulkarnain itu bisa berbahasa dengan bahasa makhluk, bahasa-bahasa daerah, bahasa-bahasa masyarakat. Curhatlah masyarakat, bertanyalah masyarakat. Ada kan ada Ya'juj dan Ma'juj yang mengganggu. Beliau membangun pembatas antara makhluk Ya'juj dan Ma'juj dah ke bukit. Dah bisa dia keluar diambil dibangun itu pembatas ke pagar benteng. Nak bisa ditabuk nak bisa diruntuhan. Berarti pada saat itu sudah ada ahli arsitek. Berarti lah ada orang yang merancang pembangunan dan pembangunan itu kuat kokoh. Nak bisa diruntuhan, nak bisa ditabuk. Makhluk Ya'juj dan Ma'juj tu kira tu diganu lah tu digigi lah dikui lah tu apa, tapi dengan keahlian arsitek dari Zulkarnain pagar tu tadi kokoh. Dan beliau kok di dalam kitab kok disebutkan pada saat beliau berencana untuk melakukan perjalanan antara timur dan barat, utara dan selatan, menaklukkan dunia, beliau meminta pendapat, meminta saran kepada ahli hikmah. Kalau bahasa awak gini kau kue lah katanya kau kue abah tunggu wang buka melakukan bermusyawarah beliau. Kalau seandainya hanya menaklukkan sekedar ekspedisi kepuasan batin, kalau orang kau perlu menemukan bahwa dunia kau daftar kan Columbus ya, Columbus itu kan melakukan perjalanan itu. Dari perjalanannya membuat sebuah teori-teori. Kalau hanya sebatas itu sebenarnya adalah pekerjaan kecil, pekerjaan mudah. Siaja muah jatuhnya. Mangko awak seharusnya disarankan oleh para ahli hikmah, yo nak sekedar menaklukkan dunia aja doh. Tapi belum menaklukkan akhirat. Tentu harus mengkaji kalau untuk bisa menaklukkan dunia, anak harus lakukan. Untuk bisa menang di akhirat, alunan harus wakarajon. Kalau menaklukkan kau berarti mendapatkan kemenangan. Menang di dunia, dan dunia kau nyaka fana. Dunia kau kan berakhir. Itu bahannya lain. Berarti cita-cita awak, keinginan awak, itu perlu bahagialah awak di akhirat. Saran dari para ahli hikmah, para hukama itu tadi dijawab oleh Zulkarnain, hadza hasan. Iko pemikiran yang cemerlang, iko usulan yang baik. Yo dapat dewa kebahagiaan di dunia, kebahagiaan pula di akhirat. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kedua minta awak untuk awak bisa bahagia di akhirat, tentu awak ada dunia dulu. Hidup awak di dunia, beribadat awak di dunia, berarti dunia kau tampik awak untuk mempersiapkan diri mendapatkan kebahagiaan akhirat. Fa inna dunya balagun ilal akhirah.
sesungguhnya dunia itu adalah untuk membawa sampai ke akhirat. Kalau nak doa barado di dunia bawa ke sampai ke akhirat. No, kalau dunia itu berakhirat. Mangko cita-cita yang lebih baik itu adalah bahas supaya memikirkan bahwa sesudah di dunia aku ada akhirat. Sesudah hidup ada mati. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu yang lebih baik dan lebih kekal. Banyak juga ada beberapa buku mau baca, banyak juga para ahli filsafat itu beliau menyampaikan kalau soal dunia aku ya berarti hanya memikirkan yang saat ini. Awak harus memikirkan masa yang akan datang. Apa itu masa yang akan datang atau masa depan yang dimaksud? Yaitunya adalah akhirat. Nah akhirat kok kalau masa yang akan datang di dunia aku itu kan sadua akan habis. Yang akan dipersiapkan itu adalah masa depan kebahagiaan di akhirat. Kalau itu ba'alai yang akan membawa jalan awak bahagia ke akhirat, itulah langkah kita tempuh. Kata seorang Zulkarnain agak tidak waktu dan beliau soal kepuasan batinnya lah cukup. Bayinya mengeliling dunia kau, sebanyak dunia kau, alam jauh berjalan banyak dan dilihat, lamu duit banyak dan dirasui. Jadi Zulkarnain kau lah mengarajuan untuk melakukan perjalanan jauh supaya dapat pengalaman, supaya dapat pelajaran, supaya dapat duit. Kalau bapak ibu nalah sepuh kau sebenarnya lebih baik dari yang monggo. Lebih baik. Pertama lah kamu duit lah banyak dan tempuh. Nan pertama anak nambo dapat kini lah pernah ibu bapak dapat. Tapi anak pernah bapak ibu dapat, alun dapat yang baru lagi. Kalau mau sampai puluh mungkin lah pernah bapak ibu. Tapi kalau mau 60 Allah lo gini, nambo alun lain. Berarti masih banyak kurang ambo tu. Ambo baru sampai puluhan nama cubol. Antara sampai 50-an 60 tu rendah. Apa ibu lah ada 60-an, ada 50-an. Itu contoh. Berarti lebih dulu, lebih banyak pengalaman. Dan jalan pengalaman umum lah. Pengalaman itu. Itu terkait dengan kajian bahwa memang kita tidak hanya bervisi-visi di dunia itu, tidak hanya memikirkan dunia aja. Kalau memikirkan dunia itu sementara itu, Jadi memang disampaikan pula di dalam hadis, man arada dunia fa'alaihi bil ilmi. Sia ingin bahagia di dunia, ingin menaklukkan dunia, baca roe. Kalau ingin menang di dalam pertarungan dunia, baca roe. Cara memenangkan itu adalah dengan ilmu. Wa man aradal akhirah fa alaihi bil ilmi. Siapa ingin memenangkan akhirat, menaklukkan akhirat, bisa mendapatkan kebahagiaan akhirat, jalannya juga dengan ilmu. Itulah mengaji awak ulang-ulang kaji awak. Supaya takah patang kaji awak. Kaji awak lah bawalah semayang Kemudian kaji awak lah pungih juga. Kalau seandainya awak tidak mengkoreksi soal pakaian awak, soal badan awak, soal tampil sujud awak, bersemayang awak tidak berasia dari najis, tidak sah salat awak. Mengko hati-hati. Kok kajamban awak di perhatian jan baju pakaian yang malaku di badan awak, sawa dalam awak ke menitik-nitik kajamban. Kalau seandainya ada najis, tidak sah salat awak. Untuk tahu awak itu cara dengan ilmu. Itu jalan awak ke akhirat. Karena awak mengarahkan surah itu tadi jual ilmu. Tahu dewa syarat sah salat. Tapi kalau seandainya ada bernajis, tidak sah. Tadi sebuah
lah kita definisikan najis di dalam kitab yana mustakthirun yamna'u syihatas salati, kotoran yang mencegah sahnya salat, nak sah salat wajib. Haitsu la murakhasin, sekiro-kiro yang tidak ada kemudahan. Kecuali contohnya kan bagi orang tua, anu itu kajampan-kajampannya tadi itu yang darurat ya, pesek lah, beser kan ada. Ah itu contohnya kalau haji sebelumnya itu. Berarti dengan ilmu itu mengaji awak kau nak anu walaupun awak anu kau tu baalai, ndak do, malah awak ulangnya tadi. Malah awak mengaji tarikh apa haji dia berulang. Jadi Pak, kalau tadi disebutkan siapa bahagia di dunia dengan ilmu, bahagia di akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Siapa ingin bahagia dunia akhirat, dapat keduanya adalah dengan ilmu Allah. Nah, itu ya tuh. Kau para janawa kini tentang Zulkarnain. Yo walaupun Zulkarnain ku artinya ko Karnain ko dutan dua, namun punya dutan dua. Mungkin kok kopiah batan dua mungkin. Kapal lo tan dua kapal lo batan dua. Mungkin anu atakabat apa nama tu? Takai di Indo Semandan tu. Semandan pakai antiang-antiang, kan ada orang pakai salua. Nah, pakai salua mungkin ada tumbuh kayak yang di kepala itu tak ada. Ya pendek. Tak kata anu tu mah tu, anu ko tanduk Jawi tu nak. Hah? Ya Jawi. Nah, itu nan Zulkarnain. Jadi tanduk Jawi yang pompong tu mah. Ada orang tak kata kini dah. Mungkin Zulkarnain namanya. Ko ada kepala tu kata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yuhibbu ma'alil umur wa yakrahu safsafaha." Safsafaha. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mencintai pekerjaan yang tinggi, orang punya pekerjaan yang tinggi dan membenci yang pekerjaan yang tidak ada berguna. Jadi kalau seandainya awak mengarahkan sesuatu yang punya nilai, nilainya itu bernilai tinggi, ana bernilai tinggi, yaitunya pekerjaan diniyah. Apa pekerjaan diniyah? Yang ada urusannya dengan agama. Itu yang disukai oleh Allah Ta'ala. Dan benci Allah Ta'ala, nasuku Allah Ta'ala doh, kalau karajo yang buruk. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang jelek, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada gunanya. Tu nak gunanya. Karena jo bampu tu aku nampak tu. Lebih orang bermimpi berkhayal ini tu. Bampu ni kau awak modal kini 1 juta. Tuntung dengan 1 juta kau dapat 2 juta. Dapat 2 juta awak modal 2 juta bampu kau. Kau kayu awak ni sudah tu dapat le kau. Tu tulul amal gitu. Panjang angan-angan. Nak sekolah Ta'ala nak teratur. Jadi nak sekolah supaya awak punya target tinggi terkait dengan urusan agama. Irilah awak jorang dan ahli ibadah ni. Siapa taat mana sama sebuah kemudian datang dari ke surau. Ia bana khusyuk sama yang ia bana bingi awak ni. Ba'alo awak terkatu ni Jadi pandang kaduya agama macam lihat dia tak benar harus takat dulu awak ni. Ini bisa jago jam 3, ini solat tahajud. Banyak solat tahajud sebab subuh ya tetap mahal. Subuh cukup dulu ya lah. Kau ada semangat kau boyak luar 6 sebuah kau. Tapi kau ada jalan awak kau salat sunat wudu, kemudian kau salat sunat qabliyah. Contoh. Salat sunat ba'diyah ada sebuah dah. Nah, oleh karena itu mangko jalan dia awak bahwasanya kayak Zulkarnain itu tadi justru tidak hanya sekedar ingin sukses di dunia, tapi sukses pula di akhirat. Awak merujuk kepada hadis Nabi
Isabuene Nabi Allah Ta'ala suku ke hambanya yang punya cita-cita tinggi atau cita-cita tinggi supaya ibadahnya berkualitas, ibadahnya bagus, khusyuk. Atau jangan untuk diri awak, bukan untuk disombongan. Ada sama yang sebut tadi semua semua yang taat. Tidak untuk itu dong. Justru macam lihat deh. Yubana supaya tak pancing awak, tak bau awak dalam suasana majlis. Kalau berkawan ada orang ahli ibadah tu taat awak deh. Kawan tadi, yubana tanang, yubana khusyuk, tentu tak bau awak deh. Itu. Dan kemudian Allah nak katuju deh, nak syukur banci kau orang nang karajo yang tidak ada gunung. Karajo tidak ada gunung. Banyak angan-angan deh. Alai, pokoknya karajo sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang mubazir, sesuatu yang merusak, tidak ketuju di Allah Ta'ala tu. Kalau begitu maka kita disebutkan maka bersegeralah awak untuk melakukan pekerjaan yang baik dan selalu berkekalan dengan pekerjaan itu. Konsisten masuk ini ya bana istiqomah, nak do alang-alangan, nak do tinggal, nak do cie. Seperti awak managaan tungke, ya bana kokoh, tagak istiqomah yang selalu berkekalan atau selalu konsisten. Jadi supaya dalam ibadah waktu yo beribadah lebih berkualitas, lebih baik. Kalau awak punya keinginan awak adalah keinginan yang tinggi untuk urusan akhirat, bukan sebaliknya. De sanula balik kolo beliau tu baru lo ini awak bilo lo kada peko. Kalau itu je nak pikiran itu bare kaduya. Kalau itu tu tanpa batas kok. Napasu awak kok keinginan awak kok tanpa batas. Pantang pantang rendah tu. Kalau orang tak aku awak anu tu nak pernah doenti itu. Tu napasu. Tapi dewa kinilah dingian bahwasanya Zulkarnain itu tadi dia tidak punya cita-cita yang rendah, tidak sebatas untuk menaklukkan dunia, tapi beliau pun berkeinginan supaya bisa menang di akhirat. Acara itu adalah tentu taat beribadah, kemudian selalu berbuat baik, membantu orang. Ada bantu dari Zulkarnain itu mah dibuat benteng atau dinding yang kokoh, yang kuat. Kan pengguna namanya. Keterampilan awak, ilmu awak sesuai dengan keterampilan awak itu bisa membantu. Kalau kuliah di kedokteran melalui ilmu awak bisa awak menolong orang sakit. Itu contohnya. Dengan ilmu medis awak, kalau menjadi pengacara ahli hukum menolong orang bansai berhadapan dengan masalah hukum, bisa awak menegakkan keadilan. Alai, kau orang kaya awak bisa lah bantu orang bansai je piti awak. Kau orang berilmu awak, cadi awak bisa lah menolong orang bodoh dengan ilmu awak. Kau orang kuai awak bisa lah menolong orang lemah dengan kekuatan awak. Itu niat adalah untuk membantu, untuk berbuat baik. Tentulah harapan kita bersama kasado kita majlis ilmu ko Allah berikan azam awak, cita-cita awak, himmah awak dengan yang lebih baik sehingga Allah wujudkan segala itu terkait dengan urusan agama dan ibadah kita. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.